Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Video pembelajaran kita kali ini akan membahas tema 2, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 3, kelas 3. Menyayangi hewan. Si Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik, karena Tuhan sangat sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Kalian bisa meniru nih apa yang sedang dilakukan Udin dalam merawat anak ayam. Yang pertama, pilih anak ayam yang sehat. Lalu banyak ayam, cukup 2-5 ekor dalam satu kandang, jangan banyak-banyak ya, karena pertumbuhannya tidak akan baik. Lalu siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Kemudian beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lalu lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Kemudian minta bantuan orang tua ya untuk memasang lampu, jangan sampai sendirian. Kemudian nyalakan lampu terus menerus selama 3 minggu. Agar apa? Agar anak ayam merasa hangat. Lalu lengkapi kandangnya dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Kemudian ganti air minumnya setiap hari. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Lalu simpan kandang ayam buatanmu itu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Kenapa sih simpan kandangnya harus di tempat yang aman? Agar tidak terjangkau oleh seperti tikus, kucing, dan hewan lainnya. Nah, dari teks tadi kita akan membuat pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang tersedia. Dari gambar yang tersedia ini, Ibu akan memberi contoh pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang berhubungan dengan gambar beras. Apa makanan ayam? Jawabannya beras. Lalu yang kedua, masih berhubungan dengan gambar yang tersedia. Pertanyaan yang akan Ibu contohkan adalah, mengapa kandang ayam perlu diberi lampu? Jawabannya adalah agar anak ayam merasa hangat. Lalu yang ketiga, masih berhubungan dengan gambar yang disediakan. Pertanyaan yang akan Ibu contohkan nih, lihat. Selain lampu, apa yang perlu kita siapkan di kandang ayam? Dan jawabannya tempat makan dan minum agar ayam bisa tumbuh dengan baik. Harus disediakan makan dan minumnya ya. Nah, tadi kan Udin memberitahu cara merawat anak ayam yang baik. Sekarang coba kalian buat boneka anak ayam dari kardus bekas. Nah, alat dan bahannya yang pertama kardus bekas. Lalu yang kedua kapas warna putih atau boleh pakai bulu ayam dari kemoceng. Kalau ada gunakan kapas yang berwarna, kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Lalu yang ketiga lem kertas. Lalu yang keempat gunting. Yang kelima stik es krim, boleh bambu atau boleh kayu bekas. Terus yang terakhir pensil, pulpen atau spidol kecil. Nah, untuk cara membuatnya kita akan saksikan cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kardus bekas. Lalu buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti pada gambar nih. Kemudian jiplak pada bagian-bagian gambar di karton. Lalu gunting pola bagian tubuh anak ayam itu. Kemudian tempelkan pola-polanya tadi itu pada kardus. Lalu gunting lagi kardusnya mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Nah, bisa dilihat di gambar. Kemudian gambar mata sama mulutnya ya.
Kemudian tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam seperti pada contoh gambar. Kemudian tempelkan stick atau kayu pada gambar anak ayam. Setelah semuanya disatukan, ditempel-tempel, terakhir ditempelkan stick atau kayu yang sudah disediakan. Nah, seperti inilah bentuk boneka anak ayam yang sudah jadi. Wah, lucu sekali ya. Nah, ini badannya itu penuh dengan bulu-bulu yang terbuat dari kapas yang sudah kalian buat tadi. Kalian boleh membuat ini di rumah, boleh dibantu dengan orang tua, tapi ingat ya, jangan semuanya dikerjakan oleh orang tua. Apakah kalian sudah bisa membuat boneka anak ayam? Kalau sudah bisa, pasti lucu. Ayam itu sangat bermanfaat loh untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Seperti si Udin nih, senang sekali makan telur goreng. Lalu Siti senang sekali makan telur dadar. Sedangkan ibu sering menggunakan telur itu untuk membuat kue bolu. Nah, ini contoh makanan yang berasal dari telur. Yang pertama nih ada telur ceplok. Kalian suka makan kan telur ceplok? Kemudian bisa juga dibuat telur rebus. Nah, lalu bisa juga dibuat telur dadar. Nah, lalu tadi ibunya Udin menggunakannya untuk bahan-bahan membuat bolu. Nah, pasti kalau mama kalian sering membuat kue, tidak asing lagi dengan bahan-bahan seperti telur ini. Kemudian kue yang tadi dibuat oleh ibu akan dibagikan kepada anak-anak yang sedang belajar nih. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Satu kue itu dibagi menjadi 10 potong. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Kalau dilambangkan pecahan, ditulis 1/10. Si Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyak kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut ini. Dari 10 potong kue yang disediakan, 4 potong kue sudah dimakan oleh Edo. Nah, pecahan biasanya dilambangkan dengan 4/10, artinya 4 potong dari keseluruhan 10 potong kue bolu tersebut. Nah, ini contoh dari penulisan pecahan biasa kue-kue yang sudah dimakan oleh Edo tadi. Nah, anak-anak, video pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.